أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Usul sunnah indana, prinsip sunnah di sisi kami. Yang pertama, tamassuku bima kana alai ashabi Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi prinsip yang pertama bukan berarti dia tidak memprinsipkan Quran, bukan berarti dia tidak memprinsipkan hadis. Pastilah dia prinsipkan Quran dan hadis. Tapi kenapa Imam Ahmad langsung mengatakan prinsip kami adalah kami berpegang teguh dengan pendapat para sahabat? Kenapa? Bukankah Quran dulu? Bukankah hadis dulu? Kalau Quran dan hadis sudah jelas, itu menjadi prinsip yang dasar. Dalam riwayat-riwayat Imam Ahmad itu mengatakan prinsip yang dasar. Tapi ternyata ada kelompok-kelompok yang menyempal setelah di zaman sahabat karena mereka tidak mengambil pemahaman sahabat. Keluarlah kelompok Khawarij. Bukankah Khawarij ketika berdebat kepada Abdullah bin Abbas juga pakai dalil yang dicocok-cocokin sama dia, ternyata nggak cocok, dibantah oleh Abdullah bin Abbas? Bukankah Qadariyah juga pakai dalil yang nggak jelas? Ini keluar di zaman setelah zaman sahabat. Bukankah Syiah Rafidhah di zaman sahabat itu sudah mulai keluar ini? Qadariyah keluar, Khawarij keluar, Rafidhah Syiah keluar. Kenapa mereka dikatakan salah? Karena satu prinsip yang beda. Mereka tidak mau memahami Quran dengan pemahaman para sahabat. Jadi di sini sebuah prinsip, kalau ada Quran dan hadis, maka pahami Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Ini prinsip awal dari Imam Ahmad. Karena asal muasal keluarnya Khawarij, asal muasal keluarnya Qadariyah. Khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain, Qadariyah yang menolak takdir, nanti akan kita bahas. Keluarnya Rafidhah Syiah, itu semua gara-gara mereka tidak mau mengambil pendapat para sahabat. Bahkan mereka memerangi para sahabat, bahkan mereka menganggap para sahabat itu kafir. Ini Syiah. Sehingga kata Imam Ahmad, usul sunnah indana tamassaku alai ashabi Rasulullah SAW. Usul sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat. Terkadang kita ini terlalu terlena. Terkadang kita ini terlalu mudah kagum. Ustaz, itu hebat Ustaz. Kenapa? Dia hafal hadisnya bersamaan nomornya Ustaz. Masya Allah, ajib. Kata siapa nomornya segitu? Iya Ustaz. Padahal Imam Muslim sendiri, buku asli Imam Muslim itu nggak pakai nomor. Yang menomori buku Imam Muslim siapa? Siapa yang menomori? Yang paling terkenal Fuad bin Abdul Baqi. Itu setelah ratusan tahun Imam Muslim. Jadi zaman dulu nggak ada para ulama Muslim. Tapi terkadang orang memahami, Ustaz itu dalilnya kuat Ustaz. Tanya, dia pahami itu sesuai pemahaman siapa? Oh dia terangkan, dia jabarkan, dia kemana logikan. Oh nggak apa-apa. Itu sama seperti nggak semua yang nggak ada zaman Rasulullah nggak boleh. Sekarang kalau semua zaman Rasulullah nggak boleh, hancur kita. Ini pemahaman yang salah. Contoh kata dia, apa contohnya? Hah? Beras nggak ada zaman Rasulullah, berarti beras bid'ah kata dia. Kita bilang enggak, beras nggak bid'ah. Siapa bilang beras bid'ah? Ada kias. Kiasnya kemana? Gandum. Apa bedanya beras sama gandum? Makanan pokok, gandum makanan pokok. Ditimbang, beras ditimbang. Beras, gandum disimpan lama, beras disimpan. Pohon yang pun hampir sama. Coba lihat pohon gandum sama pohon beras, hampir sama, bijinya sama. Dalilnya berarti apa? Kias. Beras dengan gandum dalilnya kias. Boleh gak kias? Boleh. Imam Ahmad berpendapat ada kias. Dan kita katakan itu kias yang benar. Sekarang Maulidan mau dikiasin sama gandum, gak nyambung. Ini kias apa? Lalu kita udah terpaku, Masya Allah Ustaz, itu hebat. Pemahaman siapa yang dia pakai? Satu poin saja. Oh Ustaz, ini kan cuma satu masalah kita beda.
kamu hanya melihat masalahnya. Kalau saya melihat dari timbangannya. Kenapa bisa beda pendapat? Karena timbangannya beda. Jadi kalau sudah timbangannya beda, timbanglah 10 masalah akan beda. Tapi kalau timbangannya sama, tapi beda pendapat, kita masih mengatakan timbangan kita sama. Mungkin 1-2 beda pendapat, kita katakan timbangan kita sama. Kalau timbangannya udah beda, cara pandangnya udah beda, kita katakan kembali pada pendapat sahabat. Siapa sahabat yang pernah mengatakan itu? Siapa ulama dari mazhab yang pernah mengatakan itu? Siapa ulama-ulama sunnah yang pernah mengatakan itu? Gak ada. Tiba-tiba kan saya, menurut saya, apakah engkau lebih hebat dari Imam Ahmad? Apakah engkau lebih jago daripada Imam Syafi'i? Oh, kalau kamu nggak tahu, kata dia, kalau engkau rendahkan aku nggak masalah, karena mungkin kau lebih hebat dari aku. Tapi mungkinkah engkau rendahkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sehingga engkau katakan engkau lebih tahu dari mereka? Kalau kata dia, ya kan dia punya pendapat, saya punya pendapat, selesai. Inilah pembeda kita. Tamassuk bima kana alai ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kita itu gak jauh, pegang teguh agama ini dipahami dengan pemahaman para sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.